Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwandi dari kelas 4R1C. Izin mempresentasikan proposal penelitian dengan tema peran gamifikasi dalam peningkatan motivasi menghafal Al-Quran dan kemampuan menghafal Al-Quran pada santri Yayasan Khazinatul Asrori Ar-Rahimi dengan pendekatan ataupun melalui pendekatan studi kasus. Sebelum kita mulai, izin yang terhormat kepada Pak Ari Nurdiansyah MPD, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini daftar isi. Kita langsung ke latar belakang. Latar belakang. Menghafal Al-Quran merupakan aktivitas spiritual dan intelektual yang membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan motivasi yang tinggi. Namun, dalam praktiknya banyak santri yang mengalami kesulitan mempertahankan semangat dan kemampuan menghafal secara optimal. Faktor internal seperti kejenuhan, kurangnya motivasi, hingga ketidaktertarikan terhadap metode yang digunakan menjadi tantangan tersendiri dalam proses menghafal. Nah, gamifikasi atau penerapan elemen-elemen permainan dalam konteks non-permainan kini mulai dilirik sebagai strategi baru dalam pembelajaran. Melalui gamifikasi, aktivitas belajar yang biasanya monoton dapat dikemas menjadi lebih menyenangkan dan kompetitif. Penerapan sistem poin, leaderboard, kemudian reward, serta tantangan-tantangan struktur yakini mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi santri dalam menghafal Al-Quran. Yayasan Khazinatul Asrori Ar-Rahimi sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam memiliki visi untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran yang unggul. Maka dari itu, pendekatan inovatif seperti gamifikasi layak untuk diteliti efektivitasnya dalam konteks pendidikan pesantren. Baik teman-teman, kemudian yang B, rumusan masalah. Di sini ada tiga. Yang pertama, bagaimana penerapan gamifikasi dalam proses menghafal Al-Quran di Yayasan Khazinatul Asrori Ar-Rahimi. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh gamifikasi terhadap motivasi santri dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sejauh mana gamifikasi meningkatkan kemampuan hafal Al-Quran santri. Kemudian di sini C, tujuan penelitian. Yang pertama di sini ada mendeskripsikan bentuk dan penerapan gamifikasi dalam program tahfiz di Yayasan Khazinatul Asrori Ar-Rahimi. Yang kedua, menganalisis pengaruh gamifikasi terhadap peningkatan motivasi santri dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menilai dampak gamifikasi terhadap kemampuan menghafal Al-Quran pada para santri. Kemudian yang D di sini ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini sumber data adalah salah satu bagian penting dalam melakukan penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data akan menyebabkan data yang diperoleh tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data yang akan digunakan dalam penelitiannya. Itu yang disampaikan oleh Sidik dan kawan-kawannya pada tahun 2019. Kemudian yang selanjutnya, ilmuwan yang dikenal sebagai pelopor konsep gamifikasi dalam pembelajaran menjelaskan bahwa gamifikasi adalah penerapan elemen game dalam konteks non-game untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi. Itu menurut Sebastian dan Terding 2011. Dalam bukunya The Gamification of Learning and Instruction, ia menekankan bahwa gamifikasi efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan bermakna. Itu menurut Carl Cape 2012. Kemudian juga dari yang lain di sini ada pengembang kerangka. Pengembang kerangka Octalysis yang menguraikan 8 elemen inti dari gamifikasi yang efektif dalam memotivasi pengguna, ya. Di sini Yukai Cho, sepertinya orang luar negeri. Cho 2014. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti, ya, langsung dari lapangan oleh peneliti melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer meliputi wawancara mendalam, kemudian di sini juga ada
wawancara dengan ustadznya kalau di dalam pondok pesantren atau ustazahnya tahfiz ya, terkait perencanaan, penerapan serta hasil penggunaan gamifikasi dalam pembelajaran hafalan. Kemudian juga selanjutnya ada wawancara dengan santri yang mengikuti program, khususnya mengenai perubahan semangat, kesulitan, dan pengalaman mereka saat belajar dengan pendekatan gamifikasi. Kemudian yang ke B, ada observasi lapangan. Ini masih di dalam data primer ya. Kemudian di dalam observasi lapangan ini ada dua, catatan kegiatan tahfiz harian yang menggunakan sistem poin, tantangan, atau reward. Kemudian yang selanjutnya respon spontan. Ya, respon spontan santri saat mengikuti sesi hafalan berbasis game, misalnya semangat saat menjawab kemudian suasana kelas. Kemudian yang C-nya di sini ada kuesioner, ya. Ada angket motivasi yang diberikan sebelum dan sesudah penerapan gamifikasi, kemudian ada angket motivasi yang diberikan sebelum dan sesudah penerapan gamifikasi. Yang kedua, yang pertama tadi data primer, yang kemudian yang kedua ada data sekunder. Di sini data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau dokumentasi yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini data sekunder yang relevan antara lain ada dokumentasi yayasan, kemudian catatan capaian hafalan santri selama 3 bulan terakhir, kemudian laporan evaluasi program tahfiz tahunan atau bulanan, kemudian juga ada jadwal dan silabus program tahfiz yang menunjukkan perubahan pendekatan mengajar, kemudian yang selanjutnya literatur teoritis terkait teori gamifikasi dari Carl Cap, kemudian Sebastian Deterding, kemudian Yukai Cho ya. Begitu juga sekarang yang jenis data. Jenis data merupakan data disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan tertulis bukan angka. Data ini diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan ustadz atau ustazahnya, santri, kemudian hasil pengamatan langsung saat proses penghafal berlangsung, kemudian serta dokumentasi terkait aktivitas tahfiz. Fokus dari data kualitatif adalah menggambarkan bagaimana penerapan gamifikasi dilakukan dan bagaimana pengalaman serta respon santri terhadap metode tersebut secara mendalam dan alami di Yayasan Khazinatul Asrori Ar-Rahimi. Kemudian yang F, metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam, peneliti ini mengumpulkan atau menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling mendukung. Adapun metode yang digunakan yang pertama atau A di sini ada observasi. Nah, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan menghafal Al-Quran di lingkungan Yayasan Khazinatul Asrori Ar-Rahimi, khususnya saat penerapan metode gamifikasi. Observasi ini bertujuan untuk mencatat bagaimana proses gamifikasi dilaksanakan serta bagaimana reaksi dan keterlibatan para santri selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang B, wawancara. Wawancara dilakukan secara resmi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur pada santri atau ustazahnya atau ustadznya tahfiz ya, Masya Allah, serta beberapa santri yang mengikuti program gitu kan. Tujuannya untuk menggali informasi secara lebih dalam mengenai pengalaman, pendapat, serta dampak dari penerapan gamifikasi dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang C di sini kuesioner. Nah, di sini diberikan kepada santri untuk mengukur tingkat motivasi mereka dalam menghafal, baik sebelum maupun sesudah penerapan gamifikasi. Nah, kuesioner ini menggunakan skala penilaian Likert ya, agar hasilnya bisa diolah secara kualitatif dan menunjukkan perubahan yang terukur. Kemudian yang D dokumentasi. Nah, dokumen-dokumen penting dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen pendukung seperti catatan pengembangan hafalan santri, jadwal tahfiz, serta data evaluasi program dikumpulkan sebagai bahan tambahan. Nah, dokumentasi ini berguna untuk menguatkan temuan dari hasil wawancara dan observasi, sekaligus melihat perubahan capaian hafalan secara faktual. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, silakan teman-teman dengar, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh peneliti. Bahkan bisa dikatakan seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen kita yaitu Pak Ari Nurdiansyah MPD, bahwa instrumen itu adalah si peneliti itu sendiri ya. Di sini
dijelaskan alat, ya, alat itu mungkin barangkali kita gitu seperti itu ya, oleh peneliti untuk mengumpulkan data gitu ya, ataupun si peneliti itu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan secara proses penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen disesuaikan dengan jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan. Nah, seperti itu. Ada wawancara berupa daftar pertanyaan di sini terbuka, membantu peneliti menggali informasi dari ustadz ataupun ustazah atau juga bisa dari santri ya, meskipun bersifat semi terstruktur. Panduan ini dapat Panduan ini tetap mengarahkan agar topik yang dibahas tetap fokus pada pengalaman dan pandangan metode mereka terhadap penggunaan gamifikasi dalam menghafal. Kemudian juga di sini ada informan. Nah, informan pertanyaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada informan itu seperti ustadz, ustazah. Pertanyaannya begini, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap penggunaan metode gamifikasi dalam menghafal Al-Quran? Masya Allah. Kemudian jadi santrinya juga ada, apa yang kamu rasakan saat menghafal Al-Quran dengan sistem permainan atau tantangan. Di sini juga ada ya. Kemudian observasi. Nah, jadi observasi ini tadi sudah kita jelaskan di atas. Jadi seperti ini. Kegiatan atau programnya seperti hafalan juz 30 dengan sistem reward. Nah, aspek yang diamati penerapan gamifikasi. Indikator pengamatan, apakah Ustadz Ustazah menggunakan sistem point rewardnya ya atau tidak. Kemudian ada catatan dan seterusnya. Di sini banyak banget ya. Dokumentasi juga ada. Di sini jenis dokumentasinya foto kegiatan tahfiz. Nah, di penjelasan atau keterangannya juga ada foto-foto saat santri mengikuti program gamifikasi. Tersedia atau tidaknya gitu ya, bisa ditulis. Kemudian di sini metode keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur dengan validitas dan reliabilitas secara statistik, melainkan melalui 4 kriteria utama yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln, kemudian yaitu kredibilitas. Banyak di sini, masya Allah, luar biasa. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada kredibilitas. Juga ada terbagi banyak di sini. Kredibilitas berfokus pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya atau mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Dan penelitian ini kredibilitas juga melalui triangulasi data dan sumber. Kemudian juga ada member check, kemudian juga ada observasi partisipatif ya. Kemudian yang B-nya ada transferabilitas. Di sini juga ada poinnya ya. Apa itu transferabilitas? Mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan di konteks lain yang serupa. Dalam hal ini peneliti ada 2 poin, menyajikan deskripsi konteks, kemudian ada memberikan narasi mendalam dan konkret terkait temuan lapangan. Kemudian yang C-nya di sini juga ada dependabilitas. Apa ini? Dependabilitas, masya Allah ya. Kemudian di sini juga dijelaskan berkaitan dengan konsistensi atau stabilitas dari data waktu ke waktu. Di sini juga ada poin membuat catatan proses penelitian secara sistematis. Kemudian yang kedua, melibatkan peer debriefing atau diskusi dengan dosen pembimbing dan rekan-rekan sejawat. Kemudian yang D-nya ada konfirmabilitas. Nah, di sini juga ada konfirmabilitas ini menunjukkan bahwa data dan hasil penelitian benar-benar berasal dari informasi partisipan. Nah, kemudian yang I, metode analisis data. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga analisis dan difokuskan pada pemaknaan, pemahaman dan penafsiran. Kemudian juga ada di sini ada reduksi data. Pada tahap ini peneliti menyaring dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penyajian data. Penyajian data ini data yang telah direduksikan kemudian disusun dalam bentuk tabel naratif. Kemudian juga ada 3 penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data. Baik teman-teman, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dosen kita yang sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan melalui media video dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan
dari Najwa. Di bagian latar belakang, apakah sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas efektivitas gamifikasi dalam konteks menghafal Al-Quran? Dan bagaimana posisi penelitian ini terhadap studi-studi tersebut? Oke, jawabannya begini ya. Di bagian latar belakang memang telah dijelaskan pentingnya inovasi seperti gamifikasi jiwa dalam proses menghafal Quran, khususnya untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan santri. Nah, namun secara eksplisit, belum disebutkan apakah sudah ada peneliti sebelumnya yang membahas efektivitas gamifikasi dalam konteks tersebut juga. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat latar belakang dengan menjelaskan posisi atau kebaruan, ya, posisi atau kebaruan dari penelitian ini dibandingkan studi-studi sebelumnya, ya. Seperti kalau di apa penelitian sebelumnya kayak ini nih. Seperti Aini, ada kemudian Arifin tahun 2022 dalam jurnalnya menerapkan gamifikasi dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Qur'an pada santri, gitu kan. Nah, kemudian juga ada, seperti di jurnalnya Sari dan Rahmat 2021 dalam jurnalnya gamifikasi dalam pendidikan Islam supaya meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring. Nah, berbeda halnya dengan, tema saya ini, kalau judul saya ini kan berkaitan dengan istilahnya ada penguatan menghafal Qur'annya. Di sini kan tidak ada kalau dia sebutkan tadi yang, jurnal-jurnal sebelumnya ataupun peneliti-peneliti sebelumnya belum menyebutkan penguatan menghafal Al-Qur'an, baru hanya sebatas motivasi menghafal Al-Qur'an, belum ke tahap penguatan. Nah, kalau yang untuk judul saya ini lebih ke, bukan hanya sebatas pemotivasi tapi juga sudah ada penguatan menghafal Al-Qur'annya, begitu Jua ya. Terima kasih Jua pertanyaannya. Terima kasih. Itu aja. Mohon maaf ya.